Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan bahas tentang kondisi alam negara Mesir. Materi ini adalah materi IPS kelas 9 semester 1. Masih bersama saya, Herlina Sumanti. Kita akan bahas kondisi alam negara Mesir mengenai lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta penduduk. Kita bahas yang pertama mengenai lokasi negara Mesir. Secara astronomis, Mesir berada pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, batas-batas negara Mesir. Utara, Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania. Di sebelah barat, Mesir berbatasan dengan Libya. Di sebelah selatan, Mesir berbatasan dengan Sudan. Dan di sebelah timur, Mesir berbatasan dengan Laut Merah. Tahukah kalian tentang terusan Suez? Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya terusan ini. Terusan ini memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia. Terusan ini dibangun oleh seorang insinyur dari Prancis dengan cara menggali daratan agar wilayah perairan tersambung. Terusan Suez ini menyambungkan pelabuhan Said yang ada di Laut Mediterania dengan pelabuhan Suez yang ada di Laut Merah, sehingga memperpendek jarak dari Eropa yang biasanya mengantar barang ke Asia melalui mengelilingi benua Afrika atau melalui Laut Merah, kemudian barang-barang diangkut ke daratan baru sampai ke Laut Mediterania. Tetapi dengan adanya terusan Suez, posisi atau pengantaran barang langsung dari Laut Merah melalui terusan Suez sampai ke Laut Mediterania, bahkan diantar sampai ke Eropa. Kita akan bahas tentang iklim Mesir. Karena garis lintang, maka Mesir beriklim subtropis. Karena kondisi alamnya, Mesir juga beriklim gurun. Kemudian, dari iklim tersebut, maka Mesir memiliki dua musim, yaitu musim panas yang terjadi pada Mei sampai Oktober dan musim dingin yang terjadi pada November sampai bulan April. Suhu di Mesir terbagi menjadi dua. Suhu yang ada di pantai Laut Mediterania lebih rendah daripada suhu yang ada di pedalaman Mesir. Cuaca ekstrim kadang terjadi di Mesir. Pada musim panas sangat panas atau musim dingin yang sangat dingin. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bentuk muka bumi Mesir. Setidaknya ada 4 bentuk muka bumi di Mesir. Yang pertama adalah Semenanjung Sinai. Terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Palestina berupa daratan tinggi dan pegunungan. Ini dia Semenanjung Sinai. Kemudian Gurun Arabia, pegunungan kasar, tandus, bergelombang, terletak antara Sungai Nil, ini Sungai Nil, dan pegunungan di tepi Laut Merah. Jadi disinilah posisi Gurun Arabia.
Bentuk muka bumi Mesir yang ketiga adalah gurun Libya. Merupakan permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Berada di sebelah barat Sungai Nil. Ini Sungai Nil, kemudian sebelah baratnya posisinya di sini. Ini disebut dengan gurun Libya. Bentuk muka bumi yang keempat adalah lembah Sungai Nil. Ini Sungai Nil, maka kemudian ada lembahnya di sekitar Sungai Nil, sangat subur, menjadi pusat aktivitas pertanian, juga tempat tinggal penduduk, juga menjadi sumber air bersih dan irigasi bagi negara Mesir. Selanjutnya, kita akan bahas tentang geologi Mesir. Sumber daya alam berupa gas dan minyak, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, dan lain-lain. Di samping itu, Mesir juga memiliki gurun yang menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Sekarang tentang flora dan fauna. Flora, Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang banyak tumbuh adalah pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan cemara. Sedangkan fauna yang sering dijumpai domba, onta, dan keledai. Penduduk Mesir. Jumlah penduduk 104 juta lebih. 43% tinggal di perkotaan, 2/3 tinggal di delta dan lembah sungai yang subur. Kita lihat kemudian 3 jenis penduduk Mesir. Yang pertama, orang Nuban dengan ciri kulit hitam tinggal di wilayah selatan. Yang kedua, orang Hamid berkulit putih. Dan yang ketiga, orang Arab. 90% penduduk Mesir Muslim dan sisanya Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa banyak memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.